Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang mazhab dalam ekonomi Islam. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami yang bernama dari Happy Nur Indah Isani, Maharani Dela Saputri, Fana Saputri, Hasmi Nur Aziza. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang mazhab dalam ekonomi Islam. Pendahuluan, ekonomi Islam dibangun di atas prinsip-prinsip syariah. Ekonomi Muslim tidak berbeda pendapat, namun ketika diminta untuk menjelaskan apa dan bagaimana konsep ekonomi Islam itu, mulailah muncul perbedaan pendapat. Sampai saat ini, pemikiran para ekonomi Muslim berkomporer terbagi atas 3 mazhab. Kenapa pemikiran para ekonomi Muslim ini dapat dikatakan sebagai mazhab? Sebab pemikiran-pemikiran telah tersusun secara sistematis. 3 mazhab dalam ekonomi Islam. 1. Mazhab Iqtishaduna, 2. Mazhab mainstream, 3. Mazhab alternatif kritis. Mazhab Iqtishaduna. Mazhab ini dipelopori oleh Baqir Azhar. Tokoh-tokoh mazhab Iqtishaduna adalah 1. Muhammad Baqir Azhar, 2. Abbas Mirakhor, 3. Baqir Al-Hasani, 4. Kadim Al-Has, 5. Iraj Tautonchian. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi atau ekonomis tidak bisa berjalan seirama dengan Islam. Ilmu ekonomi tetaplah ekonomi, dan Islam tetaplah Islam. Kedua hal ini tidak akan bisa disatukan karena berasal dari pengertian dan filosofi yang berbeda. Yang satu anti-Islam atau anti-Tuhan, dan yang satu lagi Islam atau Tuhan. Perbedaan pengertian dan filosofi ini akan berdampak pada perbedaan cara pandang yang digunakan dalam melihat suatu masalah ekonomi, termasuk pula dalam alat analisis yang dipergunakan. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sehingga sumber akar yang tersedia terbatas, di mana faktor utama permasalahan ekonomi adalah masalah kelangkaan. Mazhab ini menolak pernyataan ini karena menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang mereka pergunakan untuk memperkuat argumentasi mereka adalah surat Al-Qamar ayat 49. Mazhab ini berpendapat bahwa permasalahan dalam ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membenarkan terjadinya eksploitasi atas sekelompok pihak yang lemah oleh sekelompok pihak yang kuat. Pihak yang kuat akan mampu menguasai sumber daya yang ada, sementara pihak yang lemah sama sekali tidak mempunyai akses terhadap sumber daya tersebut. Sehingga masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Istilah ekonomi Islam adalah istilah yang tidak tepat dan menyesatkan, sehingga istilah ekonomi Islam harus dihentikan. Sebagai gantinya, ditawarkan suatu istilah baru yang berasal dari filosofi Islam, yaitu ikhtisad. Ikhtisad menurut mereka bukan sekedar terjemah dari ekonomi saja. Ikhtisad berasal dari bahasa Arab khat yang secara harfiah berarti equilibrium atau keadaan sama seimbang atau pertengahan. Oleh karenanya, semua teori ekonomi konvensional ditolak dan dibuang dan diganti oleh teori-teori yang baru yang disusun berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. Mazhab mainstream. Tokoh-tokoh pada mazhab mainstream ada 4. Yang pertama ada Muhammad Abdul Manan, yang kedua ada Monzer Kaf, yang ketiga ada Umar Kapra, yang keempat ada Muhammad Zinatullah Sidki. Mazhab mainstream ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas, yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Dalil yang dipakai adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah dan bersifat sunatullah. Dalil yang dipakai adalah Al-Quran surat At-Takasur ayat 1-5.
Perbedaan mazhab ini dalam ekonomi konvensional adalah dalam menyelesaikan masalah ekonomi tersebut, di mana masalah kelangkaan ini menyebabkan manusia harus melakukan pilihan. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing. Tidak peduli apakah hal itu bertentangan dengan norma serta nilai agama ataukah tidak. Singkatnya, pilihan dilakukan berdasarkan tuntunan nafsu semata atau homo economicus. Sedangkan dalam ekonomi Islam, penentuan pilihan tidak bisa seenaknya saja, sebab semua sendi kehidupan telah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita sebagai manusia ekonomi Islam harus selalu patuh dan taat pada aturan-aturan syariah yang ada. Mazhab ini tidak pernah membuang sekaligus teori-teori ekonomi konvensional ke keranjang sampah. Yang bermanfaat diambil, yang tidak bermanfaat dibuang. Sehingga terjadi suatu proses transportasi keilmuan yang diterangi dan dipandu oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Sebab keilmuan yang saat ini berkembang di dunia barat pada dasarnya merupakan pengembangan keilmuan yang dikembangkan oleh para ilmuwan muslim pada era Dark Ages, sehingga bukan tidak mungkin ilmu yang berkembang sekarang pun masih ada beberapa yang syarat nilai, karena merupakan pengembangan dari pemikiran ilmuwan muslim terdahulu. Yang terakhir ada mazhab alternatif kritis. Ada 3 tokoh dalam mazhab ini. Yang pertama Timur Quran, yang kedua Jomo, dan yang ketiga Muhammad Arif. Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab pertama dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru, pada hakikat aslinya sudah ditemukan oleh orang lain. Mereka menghancurkan teori lama untuk kemudian menggantikan dengan teori baru yang notabene sebagian telah ditemukan. Sedangkan mazhab kedua dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi konvensional dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat. Mazhab ini berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap ekonomi konvensional yang telah ada, tetapi juga terhadap ekonomi itu sendiri. Ekonomi Islam muncul sebagai tafsiran manusia atas Al-Quran dan Sunnah, di mana tafsiran ini bisa saja salah dan setiap orang mungkin mempunyai tafsiran berbeda. Yang terakhir, setiap teori yang telah diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya agar ekonomi Islam dapat muncul sebagai rahmatan lil alamin di dunia ini. Demikian isi dari presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami katakan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan karena kesempurnaan benar-benar milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.